Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberkahi ya langkah kita untuk sama-sama mengkaji Al-Quran ya dalam program Daurah Tafsir Jalalain. Khususnya di bulan Ramadan ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar ya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sampai di ayat yang ke-20 ya. Yaitu berbicara tentang 3 golongan manusia, yaitu orang-orang beriman, ya, orang kafir dan orang munafik. Nah, sekarang masuk di ayat 21, ya, itu bisa kita beri judul ya, sebagaimana di makalah yang sudah pernah saya sampaikan. Itu ajakan ya atau dakwah kepada semua manusia agar mau beriman. Ya, agar menggolongkan diri kepada orang-orang mukmin. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, nah ini ajakan secara umum. Ya, nah kemudian ditafsirkan oleh Al-Imam Jaluddin ya Asyuyuti rahimahullah taala, ai ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Nah, ini sebagaimana yang kita sebut dalam mukadimah ya, kadang beliau itu menyebutkan yang khusus ya dari yang umum. Tentu yang khusus ini bukan pembatasan ya, tapi sebagai contoh saja ya. Ya. Bukan berarti penghususan karena ayat ini ditujukan khusus untuk semua manusia, bukan hanya penduduk Mekah saja. Ya, di sini disebut penduduk Mekah karena memang dilihat ketika awal ayat ini turun. Ya, tentu yang lebih awal Al-Quran disampaikan yaitu adalah kepada penduduk Mekah. Ya. Wa'budu, beribadahlah kalian. Ya, di sini ditafsirkan wahidu, tauhid, mentauhidkan. Ya, tauhidkanlah. Ya, karena tentu ibadah di dalam Islam adalah tauhid. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa disebut ibadah atau tidak diterima ibadah kalau dengan menyekutukan Allah. Jadi, ibadah dalam Islam harus dengan tauhid. Makanya ada istilah yang disebut dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah ya. Dan itu tercermin dalam pernyataan kita di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Rabbakum, ya, beribadah kepada siapa? Rabb kalian. Ya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nah, di sini diberi alasan. Jadi kenapa kita disuruh atau harus ya beribadah kepada Allah ya karena Allah yang menciptakan kalian. Ya, nah ini menjadi dalil bukti untuk syahadat yang pertama ya. Syahadat kita kan asyhadu alla ilaha illallah. Nanti di ayat berikutnya berkaitan dengan syahadat yang kedua. Ya. Khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, ansha'akum ya, ya artinya menumbuhkan kalian.
walam yakunu syai'an. Ya, dan kalian belum menjadi sesuatu apapun. Ya, jadi ketika kalian belum menjadi sesuatu apapun, ya belum ada, ya lalu kemudian Allah mengadakan ya, secara baru. Nah, jadi di sini jelas ya bisa disebut atau dikategorikan sebagai tauhid rububiyah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, yang mengatur ya, yang mengurus, yang menguasai ya alam semesta ini. Ya, sehingga tauhid rububiyah ini menjadi alasan bahwa Allah apa layak ya untuk satu-satunya diibadahi ya, atau tauhid uluhiyah. Ya, ini tidak perlu ditolak ya pembagian tiga tauhid ini, karena dia berdasarkan pengamatan yang menyeluruh terhadap dalil Al-Quran ya khususnya, dan juga sunnah, bahwa itu bisa diklasifikasikan dengan tiga macam tauhid ini gitu ya. Dan bukan hanya Ibnu Taimiyah ya, bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, tapi para ulama sebelumnya juga ya sudah ada membagi. Ya, misalnya kalau kita baca tafsir ya At-Tabari, Mujarir At-Tabari juga beliau sering mengklasifikasikan ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Banyak dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari. Ya, tauhid asma wa sifat juga tidak perlu ditolak karena para ulama dulu ya menulis tentang sifat-sifat Allah, asma sifat ini. Khususnya misalnya Ibnu Zaimah ya menulis kitab Tauhid. Tapi Tauhid yang dibahas adalah tentang asma wa sifat. Ibnu Zaimah ya kan. Nah, bahkan Ibnu Battah di dalam kitab Ibana Al-Kubro jelas beliau menyebutkan tiga pembagian tauhid ya, persis ya apa namanya, walaupun ada sedikit perbedaan istilah tapi intinya sama, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, jadi alasannya jadi menciptakan kalian karena kalau kita lihat makanya kan dalam ayat lain Allah bertanya, apakah amhulikum min ghairi syai'in, apakah kalian apa namanya tiba-tiba begitu saja ada gitu ya tanpa ada yang menciptakan, ya begitu. Ataukah menciptakan diri sendiri, kan tidak mungkin, pasti ada pencipta. Ya, alasan berikutnya waladina maksudnya wa khalaqa, ini atau ya artinya sama ya, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, ini juga dalil berikutnya. Ya, orang-orang yang sudah lalu, yang sudah lebih dulu dari kita ya, atau orang-orang zaman dulu ya, apa namanya, siapa yang menciptakan mereka ya, kalau bukan Allah yang maha hidup, yang kekal hidupnya. Jika misalnya ada orang yang ngaku-ngaku Tuhan, Fir'aun misalnya mengaku sebagai Tuhan, nah kan dia juga manusia, ada masa lahirnya. Kalau dia sebagai Tuhan, lalu orang-orang sebelum Fir'aun siapa yang mencipta? Jadi kalau ada orang ya mengaku Tuhan, dia kan juga dilahirkan, ada masa lahir ya gitu. Sedangkan ciptaan ya, atau makhluk itu kan banyak. Makanya Allah itu menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, tujuannya untuk apa? La'alakum tattaquna, agar kalian bertakwa ya, atau takwa itu menjaga diri, takut. Dengan cara apa? Biibadatihi. Jadi tafsirkan ya, bertakwa itu dengan beribadah kepadanya. Ya dari apa?
takutnya atau menjaga dirinya iqobahu, dari siksaannya. Nah, iqob ini adalah maf'ul bihnya. Jadi memang menarik tafsir Jalalain itu melengkapi apa yang perlu dilengkapi dari maf'ul bihnya gitu ya, supaya ter, apa namanya tergambar lebih jelas dari ayat-ayat ini. Wala'ala, nah beliau mengomentari kata la'ala, ya lafaz la'ala itu kan fil asli secara asal lit taroji, untuk taroji. Taroji itu berharap. Yang menggunakannya la'ala itu kan berharap, semoga, artinya kan semoga. Ya. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu kan maha berkuasa. Jadi Allah berharap kepada siapa? Allah yang menentukan, ya. Gitu. Jadi ketika Allah SWT mengatakan la'ala, nah, di sini Asyuti mengatakan wa fi kalami ta'ala li tahqiqi. Dan pada firman Allah Ta'ala itu ya maknanya li tahqiq, ya untuk apa namanya memastikan justru ya, untuk memastikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya tentu mengetahui ya dan juga berkuasa apa yang akan dilakukan ya oleh hambanya itu. Ya, cuman di sini sebetulnya ada dorongan juga gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagai bentuk dorongan. Ya, atau juga tujuan ya dari ibadah itu semata-mata untuk takwa. Nah, kemudian dijelaskan lagi alasan lain ya atau bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya alladzi ja'ala, yang telah menjadikan. Nah, di sini ditafsirkan khalaqa, ciptakan ya. Sebetulnya untuk makna yang mendekati saja karena ja'ala itu tentu berbeda dengan khalaqa. Kalau ja'ala itu kan dia membutuhkan dua objek, menjadikan apa jadi apa. Kalau menciptakan kan satu objek, menciptakan apa. Sebetulnya punya punya bentuk makna yang berbeda ya. Cuman beliau menafsirkan dengan kata yang dekat lah. Gitu. Ya. Dija'ala telah menjadikan lakum bagi kalian al-ardo, ya bumi. Nah tentu kalau dengan holako ya itu cukup menciptakan bumi, ya kan? Kalau hanya sebatas menciptakan, ya untuk memberitahu bahwa Allah lah yang menciptakan bumi. Tapi kan di sini informasi yang disampaikan bukan sebatas menciptakan bumi, ya, tapi menciptakan bumi sebagai apa? Jadi ada tambahan, tidak hanya menciptakan bumi, tapi menciptakan bumi sebagai firasyan, sebagai apa? Hamparan. Ya, firasyan artinya juga Ustaz tempat tidur ya. Ustaz hapunten nyela, mohon maaf Di nyela. tempat ya. Firasyan halun ya adalah hal. Nah, di sini kalau ja'alanya diartikan holako, berarti kan holako tadi membutuhkan maf'ul atau objek satu. Berarti al-ardonya. Ya. Nah, lalu firasyannya jadi apa? Kalau mana ja'ala itu holako. Ya, nah berarti kalau mana ja'alanya holako, firasyannya hal, sebagai hal. Jadi menciptakan bumi dalam keadaan sebagai hamparan. Tapi kalau jalannya makna asli jala ya sebenarnya kan dia dua, bisa dua intinya menjadikan. Kalau jala maf'ulnya dua saja. Iya, bumi sebagai hamparan sehingga kirasannya maf'ul kedua dari jala.
Ya. Ya. Yuktar bisaton, yaitu adalah bisaton, apa namanya, hamparan lantai gitu ya. Yuktarosu yuktarosu ya, yang dijadikan sebagai apa namanya, alas ya untuk apa, tidur, duduk-duduk ya. La ghayata fi sholabati awil luyunati ya, itu la ghayata fi sholabati itu tidak terlalu ya, gaya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dengan senyaman mungkin, karena tujuannya adalah untuk bisa ditinggali oleh makhluk-makhluknya, khususnya manusia, agar bisa tinggal dengan nyaman. Jadi diibaratkan seperti kasur gitu ya, tempat tidur, firasat. Di mana kasur itu kan tidak terlalu keras, kalau keras nggak enak. Tidur di atas besi kan pegel gitu. Ya, atau terlalu lunak. Terlalu lunak ya nggak, ini tidak bisa menahan tubuh kita. Ya, nah fala yumkin al istiqraru alaiha, tidak mungkin untuk bisa menetap di atasnya. Ya. Jadi ini gambaran bahwa bumi ini ya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didesain agar bisa nyaman ditinggali oleh manusia. Ya, dalam semua halnya, dari cuacanya gitu ya, dari lapisan-lapisan yang ada di bumi yang bisa menahan ya bahaya-bahaya. Sebetulnya kan di alam ini banyak bahaya ya, benda-benda yang berbahaya. Ya, tapi dengan ada lapisan-lapisan bumi itu melindungi. Ya, dan itu tujuannya Allah menjadikannya agar bisa ditinggali oleh manusia. Ya, jadi mengajak kita untuk berpikir di alam ini, bahwa alam dimulai dengan yang paling dekat, yaitu bumi. Bahwa alam ini semuanya adalah alamah ya, karena kan adanya Allah ya, kan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak kita untuk mentadaburi ya alam. Setelah bumi, lalu pasangannya lihat ke atas, wasama dan langit binaan sebagai bangunan ya, sakfan. Ya, sakfan itu atap. Jadi karena disebut binaan karena dia bangunan yang kokoh. Ya, dalam ayat lain kan tanpa tiang, ya, tapi dia bisa kokoh, ya, berada di atas kita, ya, tidak runtuh, tidak jatuh kepada kita. Ya, dan ini juga mengajak kita untuk merenungkan ya, bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang kokoh itu. Ya, dan setiap saat bisa kita lihat gitu ya. Di sana juga ada matahari, ada bintang, bulan ya, dan seterusnya. Ya, itu semuanya adalah merupakan kehebatan ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mengenal Allah, untuk bisa sampai beriman kepada Allah sebetulnya tidak sulit. Orang tinggal memikirkan alam yang ada di sekitarnya saja. Ya. Wa anzala minas sama imaan. Lalu dan menurunkan dari langit itu air, fa'ahroja, lalu mengeluarkan fa'ahroja bihi ya, itu harusnya fa'ahroja bihi, mengeluarkan dengannya, dengan air itu, minas samarot. Nah, di sini ditambahin kata anwa'is samarot, dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan ya. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan ya bagi Allah tandingan-tandingan, syuraka'a fil ibadah. Tandingan-tandingan dalam ibadah. Nah, jadi ini larangan dari syirik.
Ya, jadi jelas Islam ini membawa ajaran yang jelas, yaitu agar beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Ya, itu kan jelas seperti itu. Wa antum ta'lamuna, padahal kalian mengetahui annahul khaliqu, bahwa dialah sang pencipta, wala tahlikun, dan kalian tidak menciptakan, wala yakunu ilahan illa man khalaqa, dan tidak menjadi Tuhan kecuali yang menciptakan. Ya. Ya, kemudian jadi itu bukti-bukti dalil ya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca ya tafsiran lebih panjang ya kayak Ibnu Katsir, nah itu di situ beliau Ibnu Katsir lebih memperpanjang ya pembahasan ini, penjelasannya, menjelaskan bukti-bukti keesaan Allah di alam ini. Jadi untuk mengetahui Allah itu pencipta, Allah itu esa, ya cukup dengan mengamati alam ini yang nampak. Ya, sehingga dia bisa dipikirkan oleh orang yang pemikirannya tinggi, ya, ataupun orang yang berpendidikan tinggi, profesor, gitu. Dia kan bisa meneliti, dan penelitiannya pasti akan membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga kebenaran dari Al-Qur'an. Ya, bahkan bisa juga dicapai, dipikirkan oleh orang yang paling rendah sekalipun pikiran. Karena Islam ini untuk semua. Ya, untuk semua. Makanya ada satu kisah yang menarik ya, yang dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu tentang orang Arab gunung itu. Ketika ditanya, dari mana kamu mengetahui adanya pencipta? Ya kan? Dia mengatakan, innal ba'rata tadullu alal ba'ir, ya. Sesungguhnya kotoran unta, ya, itu kan menunjukkan adanya unta. Jadi ketika orang misalnya tidak melihat unta, ya untanya udah pergi, udah lewat, dia tidak melihat, tapi ada kotorannya. Nah, adanya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta walaupun tidak melihat unta. Ya kan? Kemudian dan sesungguhnya jejak kaki itu menunjukkan adanya rombongan. Di padang pasir kan, padang pasir, walaupun tidak melihat langsung rombongan yang lewat, ya kan, tapi kemudian hanya melihat jejak-jejaknya saja, ya, jejak-jejaknya saja. Nah, itu juga jelas menunjukkan ada yang lewat, ada rombongan yang lewat. Ya, bagaimana kata orang Arab gunung ini, alam semesta ini yang begitu hebat, langit-langit yang mempunyai bintang, lautan. Ya, apakah ini tidak menunjukkan adanya sang pencipta? Ya, nah itu, jadi bisa ditangkap. Ya, bukti-bukti ini bahkan oleh orang Arab gunung sekalipun yang berpikirnya sederhana. Nah, ini sebetulnya menjadi bantahan juga kepada ya orang-orang yang menggeluti filsafat, orang-orang yang menggeluti ilmu kalam. Ya, karena mereka menyibukkan diri pada hal yang tidak penting. Ya, yaitu membuat dalil logika ya, untuk sampai kepada bahwa alam ini tercipta gitu ya, alam ini diciptakan. Ya, maka adanya hudus ya, adanya tagoyur, perubahan.
Padahal tidak harus seperti itu untuk mengetahui alam ini tercipta. Cukup dengan mengamati. Ya, cukup dengan adanya kelahiran, adanya kemudian panah ya, adanya apa namanya berakhirnya ada lenyap gitu ya, ada kelahiran, ada kematian. Setiap hari kita melihat ya dalam semua makhluk ini ada saat lenyapnya, ada saat hancurnya, gitu ya. Dengan mengamati hal-hal yang jelas seperti itu. Dan itu justru yang dalil yang digunakan oleh Al-Quran. Ya, orang-orang yang bersahabat, orang apa dalam ilmu kalam itu mereka justru malah melirik kepada cara berpikir filsafat yang diwarisi dari luar Islam, yaitu filsafat Yunani ya. Namun mereka ketika membicarakan ketuhanan kan ya dengan cara pandang mereka yang tidak dibimbing oleh wahyu, sedangkan kita kan punya wahyu. Maka dari filsafat itulah menyebabkan orang kemudian ya jadi ada kekeliruan ketika menyikapi tentang akidah-akidah Islam. Ya, tentang sifat-sifat Allah dan sebagainya. Ya. Ya, nah, kemudian yang berikutnya ayat 20 berapa? 23-nya itu untuk mendatangkan bukti menguatkan syahadat yang kedua. Itu apa? Syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa in kuntum, jika kalian fi raibin ya dalam keraguan. Nah, raibin syakin, walaupun antara raib dan syakin tidak sama persis. Ini untuk mendekatkan saja. Karena raib itu lebih dari syakin. Syakin wa tirobin. Ya ragu disertai dengan adanya kegoncangan gitu, di dalam jiwa. Jadi lebih daripada syak. Bima nazalna aladina ya terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Itu Nabi Muhammad. Tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, pesan Allah. Ya yang diberi wahyu oleh Allah, itu Al-Qur'an. Minal Qur'an annahu min indillahi, bahwa dia adalah dari sisi Allah. Ya. Itu apa buktinya? Bagaimana membuktikan kebenaran wahyu ini? Ya, maka di sini Allah menantang. Dengan menantang saja, Fa'tu bi surati mislih. Ya, datangkan saja dengan satu surat yang semisal dengannya. Ya, itu bukti kebenaran. Ya, dan dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi. Ya, al-munazzal, yang diturunkan, wa min lil bayan ya, dan min di kata mim mislih itu fungsinya lil bayan ya, karena min itu dalam bahasa Arab beragam mananya. Ya, ada min untuk litab'in menunjukkan sebagian, ada min litaklil menunjukkan alasan, ada min lil bayan untuk menunjukkan penjelasan. Lil bayan. Hiya misluhu, yaitu dia sepertinya ya, seperti Al-Qur'an fil balagoti, dalam balagohnya. Ya, dalam balagoh jadi balagoh itu kan artinya kalimat yang itu mengena. Balagoh itu ya efektif, mengena di hati pendengar sesuai dengan kondisinya. Ya, makanya ini menjadi ilmu tersendiri, namanya ilmu balagoh. Ini definisikan ilmu balagoh itu kan an yakudal kalamu mutabiqan li awal mukhatabina ma'a fasahati. Suatu perkataan itu sesuai dengan kondisi lawan bicara, disertai dengan kefasihannya. Ya. Jadi ketika orang membaca Al-Quran, menghayati isinya itu mengena dengan kehidupan. Ya kan? Walaupun dengan berbagai tingkat kondisi manusia itu sendiri. Ya.
wa husnin nazmi, dan bagusnya susunannya. Ya, kalau kita baca Quran tuh enak gitu, susunannya itu. Ada irama seperti ada irama-irama gitu enak. Ya, di akhirannya ada bunyi yang sama gitu, ya. Itu tidak akan bisa walaupun orang-orang Arab itu kan adalah ahli syair. Mereka pandai membuat syair-syair yang bagus, yang indah. Tapi kalau untuk menandingi Quran itu tidak akan mampu. Ya. Wal ihbari anil ghaibi, dan memberitahukan tentang hal yang gaib. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu baik dari sisi lafaz yang ada ya, lafaznya, susunan lafaznya, walaupun dan juga dari sisi kandungan mananya. Ya, dua-duanya dari dua sisi itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, apalagi kalau dilihat isinya. Ya, membicarakan hal-hal yang baik itu yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dari mana bisa manusia bisa tahu bagaimana kisah misalnya Nabi Adam diciptakan, orang sebelum diciptakan ada malaikat tanya. Sedangkan manusianya aja belum belum diciptakan, belum ada. Ya kan? Ya, apa namanya? Sebelum penciptaan Adam. Ya, asal usul manusia tentang surga dan neraka. Manusia mana yang tahu informasi itu? Ya, umat-umat terdahulu gitu. Dari berbagai masa ya. Masa dan masa-masa yang sangat jauh ya, gitu. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui informasi-informasi itu ya, dan mual keumuran gitu ya. Tidak akan cukup usianya. Begitu juga masa yang akan datang, masa depan tentang akhirat. Bagaimana nanti ketika terjadi kiamat, perjalanan panjang di akhirat, di surga dan neraka, itu semuanya tidak mungkin diketahui oleh manusia. Makanya ini adalah bukti bahwa ini betul ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika menjelaskannya pun dengan penjelasan yang sangat rinci. Dengan menjelaskan surga sangat rinci, seakan-akan surga itu ada di hadapan kita. Yang membicarakan tentang neraka juga sangat rinci, seakan-akan neraka ada di hadapan kita. Ya, nah ini bentuk kemujizatan Al-Quran. Mujizat itu kan dari kata ajaza yu'jizu, artinya melemahkan. Orang tidak mampu untuk menandinginya. Nah, dia ada dalam berbagai sisi. Nah, ini dikaji dalam ilmu Al-Quran, misalnya sisi-sisi kemujizatan, baik dari segi bahasanya, gitu ya, ijaz, bayani penjelasannya, ada ijaz tasri'i, misalnya dalam penurunan syariatnya dan sebagainya, banyak sisi-sisinya. Ya, lalu beliau menjelaskan tentang kata surah. Datangkan satu surat. Apa yang disebut dengan surat? Ya, as-surah qit'atun adalah satu potongan laha awalun wa akhirun yang memiliki awal dan akhirat. Aqalluha salasu ayatin, yang paling sedikitnya 3 ayat. Nah, penjelasan ini berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataannya bahwa surat di dalam Al-Quran yang paling sedikit itu 3 ayat. Ya, ada nggak surat yang kurang dari 3 ayat? 2 ayat nggak ada kan? Jadi minimal 3 ayat. Jadi yang makanya didefinisikan dengan fakta, ya, dengan fakta yang ada. Dan ini menarik ya, Quran itu kan istilahnya ayat surat itu. Nah ini beda sama sekali dengan perkataan manusia. Ya, dalam bahasa Arab yang namanya perkataan, kalimat itu dikelompokkan kepada 2. Ada nasar, ada syair. Ada nasrun, ada syi'run. Nasr itu perkataan biasa. Kalimat-kalimat biasa gitu. Kalau syair kan syair ya. Seperti puisi kan kalau dalam bahasa kita. Nah, itu dalam bahasa Arab itu kan kalimat itu cuma dibagi 2 itu. Nasr dan syair. Tapi Al-Quran ini datang dengan
model ya, dengan gaya ya, penuturan dengan bentuk yang berbeda sama sekali. Ya, bukan nasal, bukan juga syair. Ya, tapi dengan ayat-ayat, ada potongan-potongan, lalu kemudian dikumpulkan menjadi satu surat. Ya, susunan ini juga susunan yang unik, yang istimewa, yang tidak bisa ya akan ditandingi oleh manusia. Apa? Wadu ya, wadu. Dan ajaklah, serulah ya, syuhada akum, para penolong kalian, para saksi ya, secara asal mana syuhada. Tapi maksudnya di sini alihatakum ya, Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian, allati ta'buduna, yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah. Ya. Nah, jadi bolehlah kalian coba minta bantuan ya kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah ya, untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ya, ay ghairihi ya, selain amin dunillah, dari selain Allah, litu'inakum, untuk membantu kalian. In kuntum shadiqin, jika memang kalian benar, fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsihi. Ya, ya, jika kalian benar ya dalam klaim kalian bahwa Nabi Muhammad yang mengatakan atau membaca Al-Quran ya, mengucapkan Al-Quran itu dari sisi dirinya sendiri. Ya, jadi kalau memang benar Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad atau karangan Nabi Muhammad satu-satu. Ya, fa'alu dzalika, maka lakukanlah itu. Fa innakum arabiyyuna fusaha. Fusahau ya, harusnya pakai hamzah ya. Ya, sesungguhnya kalian itu kan orang-orang Arab yang fasih. Mislahu ya, yang semisal dengannya. Gitu ya. Ya, dan ternyata orang-orang Arab itu tidak mampu dan tidak akan mampu. Walaupun huruf-huruf yang digunakannya kan sama ya. Itu juga hikmah ya, huruf-huruf muqatta'ah yang sudah pernah kita bahas. Ketika disebutkan huruf-huruf itu untuk menggugah ya kesadaran mereka, atau juga bisa menarik perhatian mereka bahwa Quran ini disusun ya dengan huruf-huruf yang sama yang digunakan oleh kalian ya, khususnya orang-orang Arab. Ya, tapi dengan huruf yang sama itu ternyata kalian tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Nah, itu kan bahkan ada yang ngaku-ngaku Nabi ya, Musailamah Al-Kadzab ya, atau Musailimah. Nah, dia kan membuat-buat itu. Ya, tapi malah lucu gitu ya, isinya itu. Misalnya alfil, wa ma adraka malfil. Ya, apa kurtumuhu tawil gitu. Gajah, apa itu gajah? Belalanya panjang. Ya. Jadi walaupun misalnya akhirannya disama-samakan, tapi kan dari segi kandungan mananya tidak mengandung hikmah yang mendalam, tidak ada petunjuk di sana. Sehingga jadi malah bahan tertawaan. Ya, jadi tidak ada yang mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Walamma ajazu, ketika mereka tidak mampu andalika dari itu, qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu melakukannya, ya fa illam taf'alu mazukiro ya, mazukiro, jadi maksudnya yang telah disebutkan. Jika kalian tidak mampu melakukan yang sudah disebutkan, yaitu misal dengan Al-Quran ya, li'adzikum, karena memang kalian tidak mampu.
karena ketidakmampuan kalian. Nah, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah bisa zalika abadan, itu selamanya. Nah, bahkan dengan mengatakan walan taf'alu, ya tidak ada ya yang bisa atau yang berani mengatakan walan taf'alu kecuali Allah, kecuali Tuhan. Manusia bisa nggak mengatakan kamu tidak akan pernah bisa? Nggak bisa. Ya, karena kan kalau manusia itu hanya menduga-duga saja, memperkirakan. Kamu sekarang nggak bisa, ya kan? Mungkin nanti bisa. Ya, ya. Karena memang tidak tahu yang akan datang itu seperti apa. Ya, tapi Allah mengatakan kalian tidak akan pernah bisa selamanya sampai kapanpun. Yang bisa memastikan itu bahwa nanti tidak akan bisa itu adalah Allah, hanya Tuhan yang Maha mengetahui. Manusia tidak bisa memastikan masa yang akan datang. Jadi ini membuktikan juga firman ini hanya diucapkan oleh Allah, oleh Tuhan. Ya kan? Yang mengetahui sesuatu yang akan datang, apalagi selamanya, selama-lamanya. Ya, walan taf'alu. Li zuhuri ijazi, karena nampaknya kemujizatannya, ya i'tiradun adalah i'tirad, kalimat i'tirad. Jadi maksudnya fa'ilam taf'alu, sebetulnya kata walan taf'alu itu sisipan. Karena kan jika kalian tidak mampu, jawabannya apa? Jawab syaratnya, itu syarat ya. Jika maka itu disebut jawaban. Ya, jika kalian tidak mampu, maka kalian takutlah, kan begitu. Kalimat intinya kan itu. Tapi kemudian ditambahkan walan taf'alu. Nah, ini namanya kalimat sifat. I'tirad. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Walan taf'alu itu sifat. Ya, karena kalimat intinya itu tadi, jika kalian tidak mampu, maka ya takutlah kepada Allah. Tapi ditambah oleh Allah untuk penegasan bahwa memang benar kalian tidak akan pernah. Ya. Fataku, ya takutlah bil ina. Takutnya dengan cara apa? Dengan iman kepada Allah, bil iman billah. Bukan cuma dengan meratapi doang. Takut neraka. Ya hanya meratapi menangis. Ya kalau takut neraka ya ibadah supaya bisa diselamatkan oleh Allah dari neraka. Wa annahu laisa min kalamil basyari, dan bahwa dia bukan perkataan. Jadi sebenarnya orang-orang Arab itu mereka sudah menyadari bahwa ini bukan perkataan manusia. Ini pasti perkataan Allah Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Nah, ada gengsi di dalam dirinya yang menghalanginya. Ya, bahkan mereka sendiri sudah merasakan keindahan Al-Quran. Makanya di malam hari ketika Rasulullah sholat, ya ada beberapa tokoh orang kafir Quraisy itu yang mencuri-curi ya mendengar apa namanya cara sembunyi-sembunyi mendengarkan bacaan Rasulullah. Kenapa? Karena mereka sendiri merasakan keindahan ini. Jadi sudah sangat jelas sekali bukti kebenaran Al-Quran. Ya. Dan sekarang juga kalau ada orang-orang misalnya yang apa namanya meragukan ya atau menuduh bahwa Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad, seperti orang-orang orientalis ya, itu kan menyebut bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ini sebagai buktinya. Tidak mungkin Nabi Muhammad ya sebagai manusia ya mengetahui ya hal-hal yang gaib, melainkan itu merupakan wahyu dari Allah. Kemudian juga kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis? Itu sebagai bukti. Dan bagaimana mungkin Quran ditulis oleh Nabi Muhammad aja nggak bisa baca tulis. Tidak bisa baca untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak menerima informasi itu dari kitab-kitab sebelum. Apa namanya? Ya. Spaghetti. Ibu Eka ini suaranya masuk. Oh.
Jadi ya. Jadi ada hikmahnya sendiri ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis? Karena tadi untuk menjaga ya keaslian wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti. Ya, adapun umatnya tentu menjadi pandai membaca dan menulis. Ya. Kemudian juga di Quran ada teguran-teguran kepada Nabi Muhammad. Ya, yang sebetulnya itu adalah bisa dikatakan ya mungkin aib lah ya, walaupun itu kan ada. Jadi kan nggak mungkin orang misalnya mengumbar rakyatnya sendiri ketika menulis. Cara teguran kepada Allah masalah ya kan? Gitu. Jadi itu sebagai bukti bahwa ini bukan karangan Nabi Muhammad. Ya, jadi ini bukti. Ya akan kebenaran wahyu ya secara otomatis juga menjadi bukti kebetulan Nabi Muhammad. Karena kalau waktu wahyu itu bisa dibuktikan itu adalah benar dari Allah, ya maka otomatis Nabi Muhammad adalah benar sebagai Rasul. Nah, ini adalah bukti untuk syahadat yang betul. Ya. Karena ya takut pada neraka alati wakuruhanas yang bahan bakar manusia al-kufaru, orang-orang kafir. Jadi manusia yang dijadikan bahan bakar manusia. Lalu orang munafik apa tidak masuk? Orang munafik itu orang kafir juga. Makanya kan di akhir ayatnya itu bicara tentang orang ayat 20 itu 19 ya, itu bil kafirin kan berbicara orang, tapi ternyata orang munafik itu disebut sebagai orang kafir karena kita kan apalagi orang munafik itu di nerakanya tidak di kerak yang paling bawah, artinya semakin berat siksaannya, semakin bawah. Terus sudah semakin tinggi semakin nikmat surganya gitu. Wal hijaratu dan batu, jadi bahan bakarnya itu manusia dan batu khas Nabi minta seperti berhala mereka patung. Jadi neraka itu mufratatul hararati. Jadi mufratat itu sangat berlebihan ya. Panasnya itu. Hararati panasnya. Tatakidu yang menyala, tatakidu menyala. Bima dukiro dengan sesuatu yang disebutkan. Maksudnya tadi bahan bakarnya manusia dan batu ya. La kanari dunia, tidak seperti api di dunia ya tatakidu bil hatobi wa nahwihi, yang menyala dengan kayu bakar dan semacamnya. Jadi kalau di dunia mah bahan bakarnya kayu ya, gas gitu, minyak tanah gitu ya, kertas gitu kan. Tapi kalau di neraka bahan bakarnya batu dan manusia. Ini menunjukkan berarti sangat-sangat panas, berkali-kali lipat ya, bahkan dalam satu hadis ya kalau tidak salah disebutkan sampai 70 kali lipat panasnya itu. Kalau satu percik aja dari neraka diturunkan ke bumi itu hancur semua, hangus semua yang ada di bumi itu. Ya. Begitu. Huidat yang telah disediakan, huyiat. Huyiat itu maknanya huyiat, telah disiapkan, disediakan. Ya, lil kafirina bagi orang-orang kafir, yu'adzabu nabiya yang akan disiksa dengannya.
Ya, jumlah musta'nafah adalah jumlah kalimat yang baru ya, musta'nafah. Ya, jadi kan ini sebetulnya kalimat tersendiri ya, ketika dikatakan takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, ini sebenarnya sudah sempurna kan kalimat itu. Lalu ada kalimat baru, idat lil kafirin. Ini tanpa tidak kalimat sebelumnya tidak terlalu membutuhkan ya kepada kalimat ini karena sudah sempurna, sehingga ini adalah disebut kalimat baru. Au halun lazimah atau hal lazimah ya, hal yang menyertai ya, jadi di sini bisa juga dianggap sebagai keadaan ya, atau hal menjelaskan keadaan neraka itu. Tadi kan disebutkan neraka, takutlah neraka. Neraka itu keadaannya ya disediakan bagi orang-orang kafir. Ya. Sudah jelas, Pak? Yang online sinyalnya mungkin lumayan ya. Nah, kata uidat ya, telah disediakan, telah disiapkan. Nah, ini menunjukkan bahwa neraka itu sudah diciptakan, sudah ada, ya kan? Termasuk juga surga, uidat lil muttaqin gitu. Jadi telah diciptakan, surga neraka itu sudah ada, sudah diciptakan. Ya, cuman kita selama di dunia ini ya tidak akan bisa menerawang ya kepada surga dan neraka walaupun pakai alat-alat canggih nih, gimana ya, pakai ya, teleskop atau pakai apa gitu ya untuk mengetahui tentang surga dan neraka itu ya. Makanya kan dan surga yang akan ditempati nanti itu ya adalah surga yang dulu pernah disinggahi Nabi Adam ya. Sama gitu ya. Ini sudah diciptakan. Ya, bahkan kan ada hubungannya ya dengan dunia ini ya, ketika misalnya sholat zuhur ya, waktu siang terlalu panas ya, maka abridu kan, dinginkan ya kata Rasulullah. Keluar ini. Halo, sudah jelas ini suaranya, Pak? Iya, jelas. Jelas ya? Ya. Ya, jadi kalau sholat zuhur terlalu panas, dinginkan ya, fa'inau min fa'i jahannam, karena dia ada hawa dari neraka. Jadi iya, embusan. Jadi kerasa ke dunia ini. Ya, jadi artinya neraka sudah ada kaitannya dengan dunia ini. Hah? Ya, mungkin. Ya, kemudian ayat berikutnya ya 25. Nah, kalau tadi adalah ancaman bagi orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman ya. Nah, sekarang bagaimana orang yang beriman gitu? Tadi kan udah ditakut-takuti ya dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, ya sudah disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, itu adalah tarhib ya, menakut-nakuti.
Nah, maka akan muncul pertanyaan di dalam diri ya ketika orang membaca ayat tadi itu, lalu bagaimana nasibnya kalau beriman? Nah, maka diberitahukan oleh Allah, bahkan diberikan kabar gembira. Ya, nah ini disebutnya targhib. Makanya metode Al-Qur'an itu ya di dalam menyampaikan yaitu dengan tarhib dan targhib ya, ada mengancam dan memberikan motivasi. Selalu begitu. Agar seimbang yang dirasakan oleh jiwa manusia itu. Karena kalau tidak seimbang antara rasa takut dan rasa harap ya, khauf dan roja, itu akan berbahaya. Orang terlalu takut itu malah jadi negatif nanti efeknya. Murung gitu ya, tidak ya stres. Terlalu takut neraka gitu. Dan juga orang terlalu berharap juga bahaya, karena bisa terlalu pede, merasa diri udah jadi ahli surga. Jadi harus seimbang, harus ada rasa takut kepada neraka dan berharap kepada surga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan, wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Akhbir. Sebetulnya basyir tidak hanya akhbir ya, tapi ini kan tadi untuk mendekatkan. Kalau akhbir itu beritahukan. Kalau basyir itu berikan kabar gembira, bukan hanya berita, tapi berita yang disertai gembira. Kabar baik. Kabar yang menyenangkan. Itu basyir. Ya. Jadi ini hanya sebetulnya enggak terlalu sama persis artinya antara basyir dan akhbir ini ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, shaddaqu billah, yang yakin, yang percaya kepada Allah. Nah, ini iman juga tidak hanya tasdik. Ini tadi ya hanya mendekatkan aja sebetulnya maknanya. Walaupun iman tidak hanya tasdik, tapi tasdikul jazim ya. Jadi percaya yang kuat. Percayanya itu dia tidak sebatas percaya doang. Bahkan harus dibuktikan dengan amal. Iman dalam Islam itu. Makanya ini menjadi kesepakatan akidah Ahlussunnah bahwa iman itu mencakup keyakinan ya yang dalam hati, perkataan dan perbuatan. Itu semuanya tercakup di dalam iman. Itu adalah keyakinan Ahlussunnah. Makanya kalau kita baca kitab-kitab para ulama kayak kitab Sahih Bukhari ya, beliau membuat Kitabul Iman. Ya, yang pertama Kitabul Badil Wahyi, Kitabul Iman. Nah, di dalam kitab iman itu beliau mengemukakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan, bukan hanya keyakinan doang. Jadi tidak benar iman orang cuman yakin di hati doang, tidak dibuktikan dengan amal. Tidak bisa, iman dalam Islam itu harus dibuktikan dengan amal. Ya. Wa amilu sholihati, dan beramal soleh minal furudi wan nawafili, dari kewajiban dan yang sunnah. Ya. Nah, disebutkan iman amal soleh bukan berarti amal soleh bukan termasuk iman, tidak. Ya kan? Jadi ini untuk lebih menguatkan tentang dampak dari iman itu. Ya, dampak dari iman itu. Yaitu amal soleh. Anna ay bi anna, bahwa ya. Nah, jadi anna di sini sebetulnya ada bi anna ya. Ada huruf ba yang dibuang. Lahum, bagi mereka, jannatin, itu surga ya, surga-surga atau kebun-kebun, hadaiko, zati syajarin wa masakina, yang memiliki pohon dan tempat-tempat tinggal. Ya. Tajri min tahtiha, yang mengalir di bawahnya, ay tahti asjariha, di bawah pohon-pohonnya, wa kusuriha, dan istana-istananya.
Ya, jadi jangan digambarkan kayak kebun di dunia gitu ya. Yang apa namanya, becek gitu, kotor gitu ya. Nah, tentu beda. Ya, kebun taman-taman yang sangat indah, yang adalah istana gitu ya, yang sangat menyejukkan, membuat orang itu bahagia ya. Ya, beda dengan di dunia. Jadi ketika disebutkan ini hanya sebagai gambaran. Ya, betul itu adalah sungai, ya betul itu adalah pohon-pohon, tetapi hakikat sesungguhnya tidak mungkin bisa terbayangkan. Makanya Allah mengatakan a'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku apa yang belum pernah dilihat oleh mata, ya, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit di dalam pikiran, di dalam hati manusia. Jadi ini untuk membuat sebagai gambaran bagi kita saja, agar kita tergiur, agar kita tertarik. Tapi nanti hakikat yang sebenarnya itu jauh lebih hebat lagi daripada apa yang ada di dunia. Makanya Ibnu Abbas mengatakan bandingannya antara istilah itu fil jannati, bahasanya itu illal asma, ya, kata Ibnu Abbas. Kalau dibandingkan antara surga dan dunia ini, ya hanya persamaan dalam segi nama saja. Ya, sama-sama buah-buahan, sama-sama yang disebutkan anggur gitu ya, buah-buahan surga. Tapi bentuknya, ya, hakikatnya, rasanya itu beda sama sekali. Walaupun sama dia namanya anggur, namanya kurma dan sebagainya. Ya, tapi dari segi bentuk, dari segi rasa itu beda. Makanya kan dalam hadis disebutkan satu buah itu bisa mempunyai beragam rasa. Ya, bahkan kalau tidak salah sampai ada 70 rasa ya. Jadi kalau kita makan buah kan gitu-gitu aja kan rasanya. Tapi kalau buah di surga itu ya variasi, kita memakan, nanti dimakan lagi beda lagi rasanya. Ya. Al-anharu, ya, sungai-sungai, al-miyahu fiha. Wa nahrul maudi, ya, alladhi yajri fihil ma'u, dan sungai itu adalah tempat yang air mengalir padanya. Li'annal ma'a yanharuhu, karena air itu yanharuhu ay yahfiruhu, ya, yang menggalinya, ya, yang menggali sungai. Wa isnadul jarji ilaihi majazun, dan menyandarkan kata mengalir kepada sungai itu adalah majaz. Nah, ini dalam ilmu balaghah, ya, kajiannya itu ini disebut dengan majaz akli. Majaz akli itu dia menyandarkan perbuatan bukan kepada pelaku aslinya. Ya, menyandarkan perbuatan, isnadul fi'li au ma fi ma'nal fi'li, ya, ila ila ghairi fa'ili, ya, kepada yang bukan pelaku asli. Bisa disandarkan kepada tempatnya, kepada waktunya gitu ya. Nah, di sini contoh ini disandarkan kepada tempat. Ya, disebutnya halia, ya, kalau nggak salah. Jadi disebutkan tempat, maksudnya isinya. Jadi sungai mengalir, yang mengalir bukan sungai, airnya, gitu kan. Ya, air mengalir di sungai, sungai itu tempatnya. Sedangkan di sini disebutkan sungai mengalir, yang mengalir kan airnya, bukan sungai. Ya, itu kajian balaghah, ya, sedikit secara kebahasaan. Kemudian
kullama ruziku minha, setiap kali diberi rizki darinya, ut'imu ya. Nah, sebenarnya kan diberi rizki ya, khususnya memang diberi makan ya. Darinya mintil kal jannati, dari taman-taman itu, min samaratin rizqo ya, dari buah-buahan sebagai rizki. Qalu, mereka berkata, ai mislama ya, yaitu seperti min samarati rizqo. Qalu ini ada qalu hadzal ladzi, mereka berkata ini yang ruzikna min qablu. Nah, ruzikna min qablu itu mislama ruzikna min qablu. Ya, ini yang telah rizki yang diberikan kepada kami sebelumnya, maksudnya ketika di dunia. Nah, maksudnya adalah mislama ruzikna min qablu, seperti. Ya, jadi bukan tentu beda ya, yang diberikan waktu di surga nanti bukan yang diberikan waktu di dunia. Maksudnya adalah seperti. Ya, ada kemiripan, ya memang ada kemiripan. Karena kan nama sama-sama anggur gitu ya. Ya, anggur kita tahu lah di dunia seperti apa. Ada kemiripan, tapi bisa dia itu berbeda dari segi bentuk, dari segi warna, dari segi rasa gitu. Ya, ada kemiripan. Ay qablahu fil jannati, ya itu sebelumnya di surga ditasyabuhi simarwa ya, karena ada kemiripan dalam buah-buahannya. Ya, bi qarinah, dengan adanya qarinah, wautu bihi ay ji'u birizki ya, dan mereka diberikan ya dengan rizki itu mutasyabihan. Ya, secara mirip, yusbihu ba'duhu ba'dan, yang satu sama lain mirip launan dari segi warnanya, wa yahtalifu ta'man, dan berbeda dari segi rasanya. Nah, di sini ada penafsiran lain ya sebetulnya. Jadi min qablu di sini diartikan fil jannah. Walaupun sebetulnya bisa juga tadi ditafsirkan dengan mirip dengan yang waktu di dunia gitu. Tapi ada tafsiran lain, mirip dengan yang diberikan sebelumnya di surga juga. Jadi antara satu sama lain ya, buah-buahan yang ada di surga itu ada kemiripan. Ya, dari segi warna, tapi rasanya berbeda. Ya. Nah, ini sebetulnya surga itu lengkap kenikmatannya. Ya, dari mulai kenikmatan pandangan ya, pemandangan mata, ya, jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Orang kan seneng ya ngelihat pepohonan, taman, apalagi ada air mengalir. Ya, itu kan sesuatu yang menunjukkan mata, orang enak melihatnya itu. Makanya orang kalau ya, hiburan ya itu kan suka ke tempat-tempat seperti itu. Ya, karena itu menjadi kenikmatan bagi mata ya, pandangan. Kenikmatan pandangan. Ya, kemudian kenikmatan rasa ya, diberikan buah-buahan dimakan. Ya, termasuk juga diberikan kenikmatan bidadari ya, pasangan. Ya. Jadi lengkap semuanya. Bahkan juga kenikmatan pendengaran. Kalau di dalam surat An-Naba itu ya, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Kenikmatan pendengaran. Jadi lengkap di surga itu. Kalau di dunia kan tidak lengkap sebenarnya. Ya, rumah bagus, makanan enak ya gitu, tapi yang didengar gitu omongannya kan tidak enak gitu, atau yang banyak yang membuat tidak enak ya, hati menjadi sakit hati dan sebagainya. Tapi di surga itu kan, makanya saling dengki, benci itu semua sudah tidak ada di surga itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin.
kami cabut semua yang ada di dalam hati itu dari kedengkian di surga itu. Kenapa? Karena supaya merasakan nikmat itu. Karena nikmat itu kan bukan hanya nikmat makan gitu ya, pakaian fisik, tapi juga nikmat bagi hati gitu. Nyaman, hati itu nyaman. Ya, gitu. Ya. Ya. Karena tidak sedikit orang yang punya kekayaan ya, tapi hatinya sering tidak nyaman, tidak tentram ya. Ya. Jadi kenikmatan surga mah lengkap. Ya, kemudian walahum fiha azwajun, di dalamnya bagi mereka ada pasangan-pasangan minal huri wa ghairiha, dari bidadari dan yang lainnya. Akhirnya ada bidadari yang memang khusus diciptakan di surga, ya lam yatmishunna insu walajan kan gitu. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia, dia khusus. Ya, nah selainnya apa ya, pasangan waktu di dunia yang sama-sama masuk ke dalam surga. Tentu itu akan lebih indah lagi, lebih cantik lagi dibanding dengan bidadari. Ya minimal 2 ya. Untuk para lelaki itu minimal 2. Ya. Makanya kan orang yang mati syahid, tetesan darah pertama ya, dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya, untuk para ahwat, para ibu-ibu ya, itu kan tidak akan kemudian ada rasa cemburu karena sudah dihilangkan oleh. Ya, kalau di sini cemburu ya di dunia aja itu, pandangan dunia waktu di dunia. Karena di surga itu nggak ada. Jadi jangan mengukur kenikmatan surga dengan dunia. Ya, jadi kata ibu-ibu teh, wah, laki-laki itu punya 2 istrinya. Bagaimana nanti malah jadi sakit hati gitu. Ya tidak, karena nanti di surga Allah SWT akan menghilangkan rasa sakit hati itu, nggak akan ada. Ya nggak akan ada, yang ada adalah kenikmatan. Ya, jadi percayalah kepada Allah gitu ya. Percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak ada taranya di dalam surga itu. Jangan mengukur dengan ukuran dunia. Ya, dan para bidadari ataupun para pasangan itu mutahharatun ya, disucikan minal haidi wa kulli qadarin, dari haid dan setiap kotoran. Ini nggak ada kotoran. Kalau di dunia ya secantik-cantiknya tetap aja dia haid gitu ya. Tetap aja ada kotoran gitu. Kalau di surga mah nggak ada. Ya semuanya, Pak. Ya semua kotoran yang ada di dalam tubuh manusia itu udah dihilangkan oleh Allah dan tidak usah capek-capek membersihkan. Nggak ada toilet karena orang udah nggak butuh lagi ke toilet, nggak butuh. Makanya kan di dalam hadis disebutkan para penghuni surga itu tidak meludah, tidak membuang ingus, keringatnya pun harum, tidak kotor gitu ya. Ya, jadi lebih baik kita berharap bidadari di surga. Hah? Apa? Nah itu, karena ada ya hadisnya, bidadari itu diciptakan dari bunga ya, dari sari-sari bunga ya, dari parfum, dari ada kalau tidak ada 5 jenis parfum itu. Ya, jadi kalau bidadari itu meludah ke lautan, itu lautannya jadi tawar, jadi tidak lagi asin. Kalau bidadari surga meludah ke lautan, 1 kali meludah. Lautan kan luas, gitu ya.
Ya, jadi kalau tergoda oleh perempuan ingat aja lah bidadari surga. Ya, gitu. Perempuan di dunia tidak ada yang akan ya pasti ada kekurangannya ya. Ada kekurangan. Jadi lebih baik kita mengharapkan yang lebih baik. Makanya kan di surat Al-Imran Allah mengatakan apa? Zuyina linasi hubbu syahwat minan nisa kan. Dibuat indah. Tapi kata Allah, qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum. Ya. Kabarkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan yang lebih baik dari itu semuanya. Jadi cara menghindari godaan-godaan di dunia ini ya dengan kita betul-betul mengingat kepada apa yang Allah sediakan di surga nanti. Ya kalau nggak kesampaian gitu kan. Kalau nggak ada keberanian, nggak kesampaian, ya sudah ngapain dipikirin gitu, ngapain menghayal. Nggak usah menghayal. Ya, tinggal banyak beramal soleh aja supaya nanti layak untuk meminang bidadari di surga. Ya. Kemudian wahum fiha khalidun makithun abadan. Mereka kekal di dalamnya selamanya layap nauna. Tidak fana ya, tidak akan lenyap, wala yahrujuna dan tidak akan keluar dari surga itu. Wa nuzila roddan. Nah, ini untuk ayat berikutnya sebetulnya ya. Dan diturunkan sebagai bantahan liqaulil Yahudi bagi perkataan orang Yahudi. Lamma daraballahul masala, ketika Allah membuat perumpamaan bidzubabi dengan lalat fi qoulihi dalam firman-Nya. Wa iyaslubuhumul dzubabu syai'an ya. Wal ankabut fi qouli, dan ankabut laba-laba dalam firman-Nya kama saril ankabut ma aradallahu bidzikri hadhil asya'il khasisati. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu mempertanyakan ya apa sih keinginan Allah yang Allah inginkan dengan menyebutkan perkara-perkara yang rendah seperti ini. Ini adalah ayat yang berikutnya ya, ayat 26-nya. Sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi ya yang mempertanyakan kenapa Allah membuat perumpamaan dengan hal-hal yang sederhana yang rendah seperti lalat ya dan laba-laba. Nah, bahkan di dalam ayatnya disebutkan nyamuk ya. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan. Nah, jadi ini berarti bagian dari asbabun nuzul ya, sababun nuzul. Latar belakang turunnya ayat. Ya, jadi Jalalain ini walaupun ringkas terkadang ada sababun nuzulnya gitu. Innallaha la yastahi an yadriba. Sungguhnya Allah tidak malu untuk yadriba di sini artinya yaj'ala, membuat. Masalan perumpamaan maf'ul awal ya, maf'ul bih awal yang pertama. Ma ini nakirah mausufa bima ba'daha, yang disifati dengan yang setelahnya. Maf'ul sani yaitu maf'ul kedua. Ya ayya masalin kana, perumpamaan yang bagaimana saja. Ya, jadi bisa dikatakan ayat 2 masalan ma. Ya, membuat perumpamaan ya apa saja perumpamaannya, atau perumpamaan yang bagaimana saja. Ya, atau bisa juga zaidah ya sebagai tambahan li ta'kidil hissati, untuk menguatkan sesuatu yang rendah, hissah itu.
Jadi maksudnya dengan perumpamaan apapun ya, sekecil apapun, serendah apapun perumpamaan itu, Allah tidak malu. Ini menisbatkan malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi artinya apa namanya, ini bukan suatu aib gitu ya. Allah membuat perumpamaan dengan sesuatu yang oleh manusia mungkin dianggap sederhana, yang sepele, yang enteng gitu ya. Padahal dari perumpamaan itu kan ada pelajaran, ada hikmah yang hendak disampaikan kan gitu. Karena ini kembali kepada bahwa Allah menciptakan makhluknya itu tidak ada yang sia-sia. Ya, walaupun misalnya nyamuk, lalat ya, yang ada kan madarat buat manusia ya, tapi kan sebetulnya di situ ada hikmahnya. Ya. Yaitu jadi misalnya jadi menjadi memberikan peluang usaha gitu ya. Di orang-orang untuk membuat obat nyamuk gitu kan. Jadi ada hikmah. Tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Ma khalaqta hadza batilan. Itu kan. Fama ba'dahal maf'ul tsani, yang setelahnya adalah maf'ul yang kedua ba'udatan. Ya, yaitu apa namanya, nyamuk ya. Mufrad al-ba'ud wa huwa sigharul buqi. Itu mufrad dari ba'ud. Ba'ud berarti jamaknya. Yaitu adalah buk ini ya, maksudnya adalah nyamuk ya, nyamuk kecil. Ya, jadi ada kata dalam bahasa Arab yang mufradnya itu tinggal ditambah ta marbutohnya gitu. Di ba'ud mufradnya ba'udo. Kalau ba'udnya jamak banyak. Kayak filun banyak sebetulnya gajah ya untuk jamak, tapi mufradnya filatun. Sama dengan namlun, mufradnya namlatun gitu. Ya, jadi mufradnya hanya dengan ditambah ta marbutohnya saja. Baqarah juga sama termasuk ya. Fama fawqa ay akbar minha, yang lebih besar dari itu ya, darinya ay la yatruku bayanahu, tidak meninggalkan penjelasannya, lima fihi minal hikami, karena di dalamnya ada hikmah. Hikam jamak dari hikmah. Ya. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui annahu ay masal, bahwa perumpamaan itu al-haqu adalah kebenaran, as-sabitul waqi'u mauqi'ahu, yang tetap sesuai dengan kenyataannya, tepat ya. Birabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Ya, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini ya. Tamyiz adalah tamyiz. Ya, bihadza, nah masalahnya itu tamyiz dari hadza ya. Aradallahu bihadza masalan. Tamyiz dianggap sebagai tamyiz. Ai bihadzal masali. Dengan perumpamaan ini, wama istifham inkar mubtada, istifhamu inkarin berarti pertanyaan ingkari. Jadi untuk mengingkari, jadi mereka bukan benar-benar bertanya, tapi untuk mengingkari saja, menolak ya, tidak percaya. Dan dia adalah mubtada. Wadza bimakna alladzi, itu madza aradallah, malladzi aradallah, za-nya bermakna alladzi, berarti dia isim mausul. Jadi malladzi ya. Bisilatihi khobarun, dengan silahnya adalah khobar. Berarti kalau za-nya itu alladzi, maknya mubtada ya, khobarnya adalah za ya, dengan silahnya za aradallah. Aradallah kan arada fiil fa'il,
sebagai silah dari za-nya itu mausul, dan dia sebagai khobarnya. Ai faidatu fihi. Ya, jadi apa faidahnya? Allah Ta'ala fi jawabihim, Allah Ta'ala berfirman ya dalam menjawab mereka, yudillu bihi, Allah menyesatkan dengannya, bihadzal masali, dengan perumpamaan ini, kasiron banyak, anil haqqi likufrihim bihi, dari kebenaran ya karena kekafiran mereka kepadanya, wa yahdi bihi kasiron, dan memberi petunjuk dengannya banyak, minal mu'minina, dari orang-orang beriman, litasdiqihim bihi, karena mereka membenarkannya, percaya kepadanya, wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah menyesatkan dengannya kecuali terhadap orang-orang fasik, al-kharijina an ta'atihi, yang keluar dari ketaatan kepadanya. Karena fasik itu secara bahasa artinya kharaja, ya, keluar ya, atau melenceng, orang-orang fasik itu ya. Nah, jadi ini tentang masalah perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Ya, sebetulnya apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Ya, ayat sebelumnya kan berbicara tentang kebenaran Al-Qur'an ya. Wa in kuntum fi raibin mimma gitu. Maka di sini disebutkan tentang bahwa semua ayat Al-Quran itu adalah benar, berasal dari Allah, meskipun itu dilihat ya oleh orang yang tidak percaya, misalnya dianggap hal yang remeh, hal yang enteng gitu ya, yaitu nyamuk gitu ya. Tapi semuanya ya mengandung hikmah yang besar. Hal-hal yang sederhana itu justru di sana banyak terkandung hikmahnya. Ya. Gitu. Karena kan Allah lebih mengetahui terhadap ciptaannya daripada kita manusia. Itu ada hal-hal yang tidak diketahui oleh kita. Makanya kita diperintahkan untuk mentadaburi. Jangan menganggap enteng ya, remeh nikmat Allah kan gitu. Ya, jadi terlihat saja kecil, tapi sebetulnya itu adalah besar. Ya. Dan juga jangan dianggap nikmat-nikmat kecil itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan nikmat besar, nikmat kecil aja yang sederhana, ya kita berbuka hanya dengan segelas air gitu ya, dengan hanya 3 butir kurma, ya, itu adalah kenikmatan. Karena kata Rasulullah ya, ketika beliau suatu malam ya keluar bertemu dengan Abu Bakar, Umar, keluar itu karena lapar, tidak ada makanan, sampai mendatangi salah seorang rumah orang Ansor ya, kemudian nanti disuguhi ya dengan kurma lalu air, dan beliau mengatakan, demi Allah kalian akan ditanya tentang nikmat ini, tentang nikmat air yang kita minum ini. Ya, maka lalu kemudian membacakan Al-Qur'an di surat apa? Summalatus aluna yauma idin anin naim. Ya, akan ditanya pada hari itu tentang nikmat, ya, kenikmatan. Itu ya. Jadi sekecil apapun nikmat itu akan makanya oleh karena itu nikmat sekecil apapun ya harus kita syukuri. Ya. Begitu. Jadi ya, tidak ada hal-hal yang kecil ya. Semuanya adalah nikmat ataupun ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang makanya manusia ini, sikap manusia kepada alam itu paling tidak ada 3 ya. Ini kalau tidak salah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya, kalau nggak salah. Ada 3 ya sikapnya itu. Ada alam itu, alam bagi kita gitu ya. Alam itu ibtilaan, ya, intifaan, dan i'tibaron.
Jadi alam ini bagi kita makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan itu bisa yang pertama ibtilaan sebagai ujian. Kita dikasih nikmat sedikit gitu ya, itu ujian. Ya. Yang kedua intifaan sebagai hal yang memberi manfaat buat kita. Dan kita memang diizinkan oleh Allah untuk memanfaatkan semua yang ada di alam ini kan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an gitu. Kita memanfaatkan, memakmurkan. Maka tugas kita kan memakmurkan bumi ini. Karena oleh Allah diciptakan untuk manusia. Silahkan gunakan untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan. Itu intifaan. Dan yang ketiga i'tibaron. Ya, dari alam ini yang Allah ciptakan ini i'tibaron, kita mengambil ibroh, mengambil pelajaran tadi itu. Supaya kita bisa mengingat Allah. Ya, sang penciptanya, sang pemberi nikmatnya. Ya, jadi itu 3 sikap itu. Ya. Tadi sampai fasikin ya. Ini masih panjang ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum lanjut. Muslim yang oh yang itu ya. Ya orang beriman juga makanya kan sebetulnya kalau misalnya ada orang yang makanya tadi ya iman tuh tidak bisa dikatakan iman tanpa adanya amal ya, karena amal termasuk hakikat iman. Kalau orang cuman beriman dengan hatinya saja, tidak pernah misalnya beramal, nggak pernah sholat misalnya. Ya maka para ulama itu mengatakan dia sebetulnya udah keluar dari Islam kalau tidak sholat sama sekali. Ya, makanya kan jelas perbedaan antara Muslim dan kafir itu adalah sholat yang membedakannya. Jadi kalau ada orang misalnya dia masuk Islam tapi tidak pernah sholat, ya dia udah keluar dari Islam sebetulnya. Kalau nggak pernah sama sekali. Tapi kalau misalnya dia melakukan sholat gitu, tapi kemudian dia meninggalkan ya di suatu waktu gitu ya, itu karena ya itu. Jadi ada lah gitu, ada minimal amal yang dia lakukan. Nah itu bisa menjadi penyebab dia tetap sebagai muslim. Ya hanya dia berbuat dosa besar, fasik. Nah, kalau orang yang fasik ya muslim yang fasik, ketika nanti ditimbang ternyata lebih berat kan timbangan keburukannya, ya tentu dia akan masuk ke neraka dulu. Nah, jadi bahan bakarnya neraka juga sama. Ketika masuk neraka. Ya, nah cuman kalau kemudian nanti imannya masih ada gitu ya, benar. Ketika memang dosa-dosanya sudah lunas ya dengan siksaan, nah dia bisa nanti keluar, ada harapan untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, makanya itu yang keluar dari neraka itu kan disebutnya sebagai jahanamiyun. Para alumni neraka jahanam. Karena nanti akan dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat atau Nahrul Haya, sungai kehidupan. Di situ dicuci dulu, jidatnya hitam ya. Ini jadi ada hitam di wajahnya, itu bekas siksaan neraka. Gitu. Ya kan, jadi ada harapan Mbak kalau memang dia masih benar imannya gitu ya, masih ada imannya. Ya.
bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan. Nah, ada pertanyaan seseorang mungkin yang mengatakan artinya mereka menolak ya dengan bahwasanya surga dan neraka itu diciptakan. Karena dengan lantang mereka mengatakan misalnya surga dan neraka sudah diciptakan berarti belum ada penghuninya, sia-sia itu seperti itu. Kira-kira untuk menjawab ya katakan syubhat mereka seperti itu kira-kira gimana sih? Ya itu kan cuma dengan pikiran aja, akal pikiran aja sih. Iya, kumaha Allah gitu kan, Allah yang menciptakan. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Ya, makanya kan jelas dalam hadisnya itu kan surga memohon kepada Allah kan agar disegerakan kiamat, udah tidak sabar ingin ada para penghuninya. Begitu juga neraka, udah nggak sabar ingin nyiksa orang-orang kafir gitu ya penghuninya. Ya, dan semua fasilitas yang ada di surga sudah ada, artinya mereka kan hidup di surga itu. Ya, dan juga sebetulnya kan ada ruh-ruh orang-orang yang beriman yang masuk juga kan, ada di burung-burung kan gitu, di burung-burung surga itu, seperti ruhnya orang-orang yang mati syahid bergelantungan di burung-burung itu di surga. Bidadari ya sudah ada, sudah diciptakan. Jadi ada kehidupan, sudah ada kehidupan, nggak ada yang sia-sia. Jadi tahu dari mana dia sia-sia? Berkenaan dengan tadi, kalau di dunianya kan istri seperti Nabi Ibrahim punya istri soleh bisa coba dibawa ke sana kan, tapi istri Nabi Lut kan nggak bisa, jadi nggak akan membawa. Iya, nggak akan bareng. Kalau kita iya, kalau sama-sama soleh gitu ya bisa layak jadi penghuni surga, nanti dikumpulkan lagi dengan pasangan. Jadi kalau misalnya dikumpulkan ataupun misalkan suami istri sama-sama soleh masuk surga itu kan, nah itu kan antara bidadari dengan istri cantik mana tuh? ya biasa akan lebih cantik istri di dunia ketika di dunia, karena kan kalau perempuan itu di dunia dia sudah dengan melalui usaha, perjuangan, kesabaran ya bisa masuk surganya itu, maka diberikan kelebihan oleh Allah, dia akan lebih cantik, menjadi ratunya ya di surga itu dibanding dengan bidadari yang tidak melalui perjuangan, langsung aja diciptakan di surga. Tidak bosan ya sampai istri itu juga Ya enggak, iya nggak akan bosan gitu. di dunia itu di akhirat dia Tidak ada Ya. nenek-nenek ya. Dan rupanya pun kan akan dibuat indah, ganteng ya, cantik. Makanya kan orang yang masuk surga itu seganteng Nabi Yusuf ya. Jadi level kegantengannya seperti Nabi Yusuf ya, jadi bukan dengan wajah yang sekarang mungkin ya, akan dibuat menarik ya, ganteng. pas-pasan wajah Itu ala surati Yusuf. Masih Ya, iya. Penasaran. Ya, biar penasaran ya. surga yang diceritakan dalam ayat ini bisa dikatakan dengan surga yang Adam diciptakan itu sama. Kamu. Ada penjelasan dari Khalil hadis atau Quran, terus ada orang pun menjelaskan atau para ustaz pun menjelaskan beda bahwa surga yang diciptakan Adam dan surga yang nanti berbeda. Mereka mengambil menyimpulkan perbedaan dari adanya larangan terhadap Adam, perubahan di sejarah. Sementara surga nanti itu sudah tidak ada lagi perintah dan larangan, tinggal menikmati buah dari kesolehan di dunia. Ya, memang ada ya sebagian, memang ada perdebatan gitu ya sebagian ulama. Ya, tapi yang lebih kuat sama sebetulnya, karena kan disebutkan di dalam Al-Quran juga jannah juga kan disebut surga, dan tidak dijelaskan perbedaannya. Ya, adapun
ketika Adam, ya itu kan adalah kan yang namanya syariat Allah itu bisa dinasah ya, bisa ada perubahan, ada pergantian, penghapusan. Ya sama ketika dulu Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon, wala taqrabah hadhihi syajarah. Ya, maka ketika nanti masuk ke surga nanti setelah kiamat di akhirat itu sudah dihapus larangan itu. Ya, jadi tidak ada halangan gitu, tidak. Bukan sesuatu hal yang kemudian harus berbeda, tidak. Karena kan Allah berhak ya bisa untuk mengganti syariat. Kan ketika di dunia aja dengan diutusnya nabi ya, dari nabi ke nabi yang lain itu kan ada perbedaan syariat, ada yang dihapus gitu, perubahan. Nah, maka begitu juga itu syariat waktu dulu aja itu sebagai ujian ya bagi Nabi Adam alaihissalam, percobaan gitu ya. Ya, jadi itu tidak bisa jadi dalil sebetulnya untuk mengatakan bahwa surganya berbeda. Ya, walaupun tentu kan surga sangat banyak sebenarnya bertingkat-tingkat. Cuman yang disebut surga, ketika disebut surga jannah ya itu ya satu gitu. Surga yang sebagai tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi surga yang disebut itu ya nggak ada lagi yang itu gitu. Cuman kan surga itu sendiri sangat banyak tingkatannya, sangat luas tingkatannya gitu. Ya, jadi seperti itu. Bentuknya. Ya, kalau tidak lagi cukup ya. Atau kalau masih ada silakan tanya sambil nunggu waktu azan. Sambil nunggu waktu kan. Ya. Sebentar lagi kan ada ayat yang berkaitan dengan penciptaan Adam. Oh iya betul. Ada yang ingin ditanyakan itu berkaitan dengan ketika iblis tidak sujud kepada Adam. Oh iya. Tapi peristiwa pengusiran iblis itu apakah serta-merta atau tidak, karena ternyata Nabi Adam sendiri digelincirkannya oleh iblis. Kalau sudah terusir kan sudah tidak di surga berarti, atau apakah digelincirkan itu menggelekan atau hanya bisikan-bisikan seperti itu. Ini nanti baru barangkali dibahas di ayat selanjutnya, tapi karena tahun depan saya izin nggak bisa hadir. Oh iya. Jadi penasaran sekarang. Iya. Ya memang ketika disuruh sujud kan nggak mau ya, akhirnya oleh Allah diusir kan, tidak layak untuk tinggal di surga, yang menyombongkan diri. Lalu kemudian itu sudah diciptakan kan Adam, lalu Adam ditempatkan di surga ya, dan ternyata kan ketika di surga malah digoda oleh iblis. Ya, memang ini ada yang jelas walaupun misalnya iblis itu tidak di surga ya, tapi ketika disebut bisa menggoda, yaitu kan tidak menutup kemungkinan kan masih tetap bisa menggoda dengan apapun caranya. Ya tentu dengan izin Allah. Nah, sebetulnya untuk rincian bagaimana caranya itu tidak terlalu jelas kan di dalam Al-Qur'an. Cuma ada riwayat-riwayat ya Allah alam kebenarannya perlu diteliti lagi ya, seperti misalnya melalui ular dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya itu ya yang jelas itu tidak mustahil lah ya. Jadi walaupun si iblis itu sudah tidak di surga ya, kita meyakini bahwa
iblis itu ya setan itu masih bisa menggoda. Ya, atau bisa juga dengan bisikan-bisikannya yang sampai gitu ya kepada Nabi Adam. Ya. Begitu. Jadi memang tidak terlalu urgen juga ya kita mengetahui rincian seperti apanya. Yang jelas ketika di surga itu memang Nabi Adam digoda ya oleh iblis itu. Jadi mudah-mudahan bisa didalami lagi Pak. Barangkali ada keterangan-keterangan yang lain yang belum digali ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya dengan membaca yang lebih dalam lagi insyaallah. Ya. Bahwa syukran ala hidayatikum ya. Qulu qouli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.